Oke, kita akan lihat dan akan bongkar isi celengan. Ini hasilnya ya. Kita akan coba hitung. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Oh ya, setelah beberapa hari yang lalu gua tuh ngupload video gua yang ini nih. Nah, yang di sini yang ngebahas tentang gimana cara gua bisa dapetin penghasilan 10 juta per bulan dari internet tanpa harus capek-capek kerja lagi dengan cara berinvestasi di instrumen aset kripto, khususnya di Bitcoin. Ternyata setelah gua perhatiin cukup banyak yang komen di video tersebut dan bilang kalau lu mah enak bang, modalnya gede. Lah, kalau buat orang yang modalnya recehan yang mulai dari ratusan ribu yang mana bisa. Terus ada juga yang bilang nggak make sense kalau cara kayak gitu bang, jangan ngejurumusin kita bang. Nah, ini yang komen yang kayak gini lebih ngaco lagi nih. Nah, kalau gue perhatiin sebenarnya tuh gue sering banget ya nemu komen-komen yang kayak gini, cuma gue sering kali males aja buat tanggepinnya dan gue biarin aja gitu. Tapi di video kali ini gue akan coba tanggepin komenan tersebut, sekalian gue akan jadiin bahan pembelajaran di konten ini. Nah, jadi buat kalian para netizen yang mungkin sering bilang lu mah enak dan sebagainya, perlu digarisbawahi, setiap orang yang masih hidup di dunia ini itu tuh mempunyai perjuangannya masing-masing. Ada usaha dan juga keringat yang mereka keluarkan untuk bisa mencapai tujuan mereka. Sesuatu yang mungkin nggak pernah bisa kita lihat perjuangan mereka di balik layar tuh seperti apa gitu. Kadang kita sebagai netizen dengan gampangnya langsung menilai dan menyimpulkan kalau lu mah enak dan sebagainya, padahal kita baru ngelihat sekilas doang gitu, nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana. Nah, kalian tahu nggak sih, ketika kita bilang lu mah enak dan sebagainya, tanpa kita sadari kita tuh sebenarnya sedang meremehkan usaha orang lain, dan di satu sisi juga sedang berupaya mencari alasan untuk bertahan di zona nyaman kita tanpa kita merasa ada hal yang sebenarnya perlu dirubah nih di dalam diri kita, baik itu dari cara kerja ataupun dari cara pola pikir. Jadi simpelnya, orang yang kayak gini biasanya hanya menganggap perubahan itu tuh terjadi dengan cara yang instan dan hanya berlaku pada orang-orang yang mempunyai privilege. Padahal privilege itu sendiri itu tuh nggak datang dengan sendirinya, tapi itu dicapai dan dibuat dengan yang namanya usaha gitu ya teman-teman. Contoh, anak yang lahir dari keluarga kaya, dia tuh nggak semata-mata bisa dapetin privilege itu. Dia mendapatkan privilege tersebut karena si ayahnya tersebut udah melakukan kerja yang sangat keras sehingga bisa mencapai dan memberikan privilege kepada anaknya. Kemudian orang yang mempunyai banyak relasi, mereka juga membangun karakter dan kepribadian mereka menjadi sosok yang bisa menempatkan posisi di berbagai situasi sehingga mereka bisa mempunyai privilege dan banyak kenalan yang nantinya akan mempermudah kehidupan mereka. Jadi semuanya ini sebenarnya nggak ada yang instan. Sama seperti ketika gue bisa dapetin 10 juta per bulan dari hasil investasi gue dari kripto. Apakah itu bisa terjadi gitu aja? Ya tentu aja enggak. Buat kalian yang belum tahu, gue juga awalnya mulai invest tuh dari modal ratusan ribu dulu, nggak langsung gede jebret gitu aja. Kemudian karena gue sadar modal yang gue punya ini nggak seberapa, maka dari itu di situ gue mulai rajin kerja, kumpulin modal, kemudian nabung, mulai berhemat supaya gue bisa mulai naikin nilai investasi gue jadi beberapa juta. Ketika mulai naik beberapa juta dan membuahkan sedikit hasil, lalu si hasilnya gue akumulasikan lagi nilainya jadi beberapa puluh juta, dan seperti itu seterusnya hingga saat ini mencapai di atas ratusan juta. Nah, ketika si aset investasinya udah mencapai di atas 100 juta, di sini return yang gua dapat ataupun profit yang gua dapat dari hasil investasi tersebut udah mulai kelihatan dan hasilnya udah mulai ngelebihin UMR manapun yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau misalkan gua lihat, ini tuh sebenarnya profit dan hasilnya tuh masih sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sama beberapa investor kripto lain yang si asetnya tuh udah miliaran. Nah, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah di sini gua mau kasih tahu ke kalian kalau gua untuk mencapai di titik ini, gue juga mulainya tuh perlahan, nggak langsung jadi plek ketiplek gitu aja punya modal gede. Itu ya teman-teman, di sini gue bangun secara perlahan, membangun portofolio gue sedikit demi sedikit. Buat kalian yang ngikutin gue dari awal, pasti kalian tahu saldo Indodax gue yang waktu pertama kali gue share itu tuh nilainya di bawah 10 juta. Dan di sini just info buat kalian untuk ngebangun portofolio gue dari bawah 10 juta sampai sekarang nilainya di atas ratusan juta, itu tuh gue butuh waktu 3 tahun ya. Dan ini bukan waktu yang sebentar. Ini tuh waktu yang cukup lama asal kalian tahu. Jadi kalau dibilang gue enak gitu udah punya modal langsung gede, ya enak dari mananya gitu. Karena di sini seperti yang gue bilang, gue juga sama-sama mulai dari bawah, kerja dulu seperti orang pada umumnya, kemudian ngumpulin modal dulu, baru bisa panen seperti sekarang gitu, dapetin return 20 juta dalam 2 bulan terakhir. Yang dimana seperti yang gue bilang tadi, ini tuh adalah hasil kerja keras ya, bukan hasil dari modal yang duitnya turun dari langit gitu aja. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi komenan-komenan tersebut gue maklum ya, karena mungkin di channel ini cukup banyak penonton baru yang hanya modal nonton tuh cuma separuh-separuh doang, nggak
tahu alurnya dari awal perjalanan portofolio gua gitu, dan tipikalnya tuh kebanyakan cuma, maaf sorry to say, kebanyakan pemalas gitu ya, yang nggak pengen ngelihat prosesnya, tapi selalu fokusnya tuh ke hasil dan ke hasil aja, nggak pernah mau fokus ke proses yang selama ini udah gua share gitu. Selalu kok ketika gua nge-share hasilnya sekian, mereka selalu fokus, nggak mungkin, ini nggak bisa, ini dan sebagainya gitu. Padahal kalau misalkan gua runutin semuanya, ini tuh semuanya memerlukan yang namanya proses gitu, nggak ada yang namanya instan gitu ya teman-teman. Nah mungkin ya karena di sini tuh banyak yang nggak begitu nyimak dan nggak percaya dengan hasil yang gua dapet ini tuh benar-benar ngebangun dari awal. Di sini gua langsung aja akan praktekin ke kalian cara yang gua lakuin ini dari awal, dari gua pakai modal seadanya, dan gua akan langsung tunjukin ke kalian cara gua dapetin cuan dari kripto mulai dari awal dengan cara trading ataupun invest di market spotnya kripto menggunakan modal kecil atau modal yang sewajarnya, yang saat ini akan langsung gua praktekin dan gua contohin ke kalian, dan kalian nanti bisa lihat dan nilai sendiri hasilnya dari eksperimen yang akan gua lakuin kali ini. Yang dimana untuk modalnya sendiri ini gua akan pakai modal dari celengan gua. Nah yang ada di sini ini gua udah siapin. Just info buat kalian, celengan ini tuh adalah celengan dari sisa uang jajan gua yang gua sisihkan selama setahun terakhir. Yang gua sendiri nggak tahu ini isinya berapa. Jadi di sini gua akan coba bongkar dulu celengan ini untuk ngelihat berapa modal yang akan gua pakai untuk membangun portofolio di market kripto untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara investasi menggunakan modal seadanya. Dan nanti kita akan lihat pertumbuhan dan perkembangannya ini seperti apa. Jadi di sini gue akan ulangi lagi dan gue akan contohin caranya start mulai dari awal sampai nanti akhirnya gue bisa menghasilkan return kembali dari kripto menggunakan modal seadanya dari celengan kesayangan gue ini nih. Yang dimana sebenarnya awalnya gue nggak ada niatan sih buat ngebongkar celengan gue ini, tapi ya sekalian aja di sini daripada ditaruh di celengan kan kemakan terus sama inflasi, mendingan gue pakai bereksperimen di market kripto dan kita akan lihat nanti perkembangan hasilnya nih seperti apa nih dari modal celengan ini. Oke, ini gue bongkar dulu ya dan kita lihat dulu nih isinya berapa. Coba gue buka dulu kali ya. Oke, udah kebuka. Pinggir-pinggirnya tajam nih. Gue takut bastret masalahnya. Sip. Oke, ini tabungannya. Akan coba bongkar dan kita lihat di sini. Ini coba kita akan hitung guys. Oke, kita akan lihat dan akan bongkar isi celengan. Ini hasilnya ya. Kita akan coba hitung berapa nih sisa uang jajan selama 1 tahun. Akan coba hitung dulu ya. Ya oke, setelah gua hitung-hitung ya, lama banget tadi dari hasil nyisihin uang jajan selama kurang lebih 1 tahun. Di sini ada kekumpul kurang lebih sekitar 22.800.000. Nah, jadi di sini langsung aja ya, si modal ini nantinya akan gua storein dulu ke bank semuanya. Kemudian abis itu setelah gua storein ke bank, si modal ini nantinya yang sebanyak 22 jutaan ini yang dari hasil bongkar celengan ini tuh semuanya akan gua pindahin dan gua kembangin di market kripto. Dan kita nanti akan lihat perkembangan hasilnya seperti apa. Dan untuk exchange kriptonya sendiri nanti gua akan pakai exchange kripto dari toko kripto ya. Gua nggak akan campur di Indodax karena untuk portofolio gue yang di Indodax itu gue pakai strategi tersendiri. Jadi di sini untuk yang eksperimen ini gue akan mulai di wallet gue yang masih kosong yang ada di toko kripto. Jadi supaya nanti kita bisa sama-sama ngelihat dan ngepantau perkembangannya si 20 juta ini nantinya nih bisa sampai berapa nih hasilnya kalau misalkan kita investkan semuanya nih ke Bitcoin. Oh ya, tapi sebelum lanjut di sini gue mau kasih tahu dulu ke kalian nih salah satu aplikasi yang bisa kalian pergunakan untuk nambahin passive income kalian yang bernama XM. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu XM ini apa? Jadi XM ini adalah salah satu platform trading yang cukup terkenal secara global dan merupakan salah satu platform trading terpercaya yang memberikan harga yang cukup fair bagi para penggunanya dengan spread yang sangat rendah. Nah, kemudian habis itu enaknya di XM, di sini kita tuh udah bisa mulai berinvestasi di berbagai macam instrumen sekaligus, mulai dari forex, emas, komoditas, saham, kripto, dan masih banyak lagi. Nah, nggak cuma itu aja, yang asiknya lagi, saat ini XM tuh lagi ngadain grand trading promo dengan hadiah total 700 juta rupiah yang tersedia untuk 25 orang pemenang, yang dimana melalui grand trading promo ini kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik seperti Honda HR-V, laptop gaming ROG Zephyrus, iPhone 14 Pro Max, Honda Vario, Samsung Galaxy Z Fold 4, hingga uang tunai senilai 1,5 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah. Nah, untuk bisa ngikutin promo ini agar bisa dapetin hadiahnya, caranya cukup simpel ya. Di sini pertama-tama kalian hanya perlu membuat akun XM dulu. Kemudian habis itu kalau udah, kalian tinggal login ke akun XM kalian. Lalu setelah itu kalian tinggal klik baca selanjutnya
selanjutnya di kolom promo Grand Trading dan kemudian klik daftar sekarang untuk mulai bergabung. Oh ya, untuk promo ini sendiri hanya bisa diikuti sama peserta yang memiliki saldo balance di atas $300 ya, teman-teman. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah daftar promonya, di sini kalian tinggal trading aja minimal sebanyak 3 lot standar secara akumulasi di market forex, gold ataupun silver selama masa promo untuk mendapatkan satu tiket undian pertama. Dan satu tambahan tiket undian lagi akan otomatis kalian dapatkan kalau misalkan kalian berhasil menyelesaikan satu lot tambahan berikutnya. Jadi simpelnya, makin sering dan makin besar jumlah transaksi trading yang kalian lakukan, maka tiket undian yang kalian dapat juga akan semakin banyak, yang tentu aja ini akan memperbesar peluang kalian untuk mendapatkan hadiah di promo Grand Trading ini. Oh ya, untuk para pemenang hadiah di promo Grand Trading ini nantinya akan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2023 ini ya. So, jadi tunggu apa lagi, langsung aja join promo ini sekarang juga melalui link yang ada di bawah ini ya, karena promo ini sendiri terbatas dan hanya bisa diikuti mulai dari periode tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 November 2023. Nah, lanjut ya. Jadi di sini agar bisa cuan menggunakan modal ini tadi yang hasil celengan gua. Di sini si modal awal gua ini akan langsung gua pakai untuk beli Bitcoin dulu semuanya. Jadi di sini untuk portofolionya gua akan bangun di Bitcoin aja, di satu koin aja. Gua nggak akan pecah-pecah ke berbagai macam kripto. Karena kalau misalkan dilihat dari momentum dan juga peluang, saat ini Bitcoin adalah pilihan yang sangat masuk akal menurut gua kalau misalkan pengen ngembangin duit di kripto. Apalagi bulan April tahun depan Bitcoin ini akan melakukan halving. Jadi potensi cuan di Bitcoin adalah pilihan yang sangat bijak buat gua saat ini. Nah, untuk cara membeli Bitcoinnya, si modal gua tadi yang sekitar 22 jutaan, ini tuh nggak akan gua masukin semuanya langsung 100% ke Bitcoin dalam satu kali transaksi ya. Tapi di sini gua akan nyicil masukin modal tersebut selama seminggu sekali sampai momen halving Bitcoin tiba, yaitu bulan April 2024. Jadi untuk proses pencicilannya ini gua akan mulai dari 1 November minggu pertama, kemudian gua lanjut minggu kedua, lanjut minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, kenapa di sini gua beli Bitcoinnya ini nyicil menggunakan modal ini? Kenapa nggak langsung masukin aja semuanya? Nah, ini gue lakuin untuk meminimalkan resiko dan juga agar gue bisa dapetin harga terbaik dari Bitcoin ketika si Bitcoin tersebut nantinya turun gitu ya teman-teman. Karena untuk Bitcoin sendiri, buat kalian yang mungkin belum tahu ya, ini tuh fluktuasi harganya tuh tinggi banget, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Jadi kalau misalkan gue langsung jebret semuanya menggunakan modal yang ada sekarang tanpa nyicil, itu menurut gue terlalu beresiko sih dengan modal yang pas-pasan kayak gini gitu ya. Jadi di sini modal ini gue akan bagi jadi berbagai peluru dan gue akan mulai nyicil sampai momen halving tiba. Jadi kurang lebih strategi yang gue pakai itu seperti itu. BTW sebelum lanjut, di sini gue disclaimer dulu ya, video ini gue buat untuk tujuan eksperimen dan juga edukasi tentang gimana cara real yang gue lakuin secara pribadi untuk menghasilkan uang dari internet dengan cara berinvestasi di Bitcoin. Buat kalian yang pengen ikuti cara ini, kalian wajib memahami dulu apa itu kripto beserta segala macam resikonya gitu ya teman-teman. Jadi do your own research. Dan just info buat kalian, karena pembongkaran celengan gue ini dilakukan di tanggal 30 bulan 10. Jadi di sini untuk proses pembelian Bitcoin pertama itu gue akan lakukan di tanggal 1 November. Jadi ini gue akan pause dulu videonya dan gue akan lanjut lagi 2 hari kemudian, dan gue akan pakai sebagian modal dari sini untuk membeli Bitcoin, dan nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa sampai Bitcoin halving di tahun 2024, dan kalian bisa pantau dan nilai sendiri gimana cara gue melipat gandakan modal yang udah gue taruh menggunakan modal dari hasil celengan gue itu ya teman-teman. 2000 years later. Nah, oke, karena sekarang nih udah tanggal 1 November, maka di sini gue akan melakukan pencicilan yang pertama menggunakan hasil celengan gue di toko kripto ya untuk membeli Bitcoin. Nah, sekarang kita cek dulu harga Bitcoin di Google per tanggal 1 November ini kira-kira harganya tuh di berapa nih. Nah, per hari ini di tanggal 1 November Bitcoin harganya cukup mahal ya. Sekarang per satu Bitcoinnya tuh di harga 549 juta. Nah, ini nggak apa-apa, sekalipun ini mahal gue tetap beli karena di sini tujuan gue adalah untuk bereksperimen dan nunjukin ke kalian gimana perkembangan dan juga pertumbuhan profit yang nantinya akan gue dapat, sekalipun ini gue menggunakan modal yang kecil ya. Jadi simpelnya ini nantinya Bitcoin mau di harga berapapun, ini gue akan tetap konsisten membeli senilai 1 juta rupiah setiap 1 minggu sekali sampai momen Bitcoin halving tiba, dan kita lihat nanti kira-kira profit yang gue dapat berapa. Nah oke, seperti yang gue bilang ya, untuk membeli Bitcoinnya di sini gue akan menggunakan exchange dari toko kripto. Jadi di sini gue langsung masuk aja dulu ke akun toko kripto gue, dan ini kita masuk ke kolom pasarnya toko kripto. Oke, setelah masuk ke pasar, di sini kita langsung cari aja market Bitcoin IDR. Nah yang ini nih, dan ini gue langsung beli aja si Bitcoinnya di harga pasaran yang sekarang ya, menggunakan modal 1 juta ya. 1 juta nggak bisa ya, ini gue masukin 980 ribu aja, karena pas kemarin gue deposit 1 juta menggunakan dana itu ada potongan 20 ribu, jadi yang masuk ke si toko kripto ini tuh 980 ribu. Nah kenapa gue nggak lebihin 1 juta 20 ribu biar pas di sini 1 juta? Nah itu nggak bisa ya, karena untuk deposit menggunakan dana sendiri
sendiri itu dibatasin cuma bisa maksimal di 1 juta per satu kali transaksi. Makanya di sini yang gue terima itu cuma 980.000. Nah, oke, ini nggak masalah ya, meskipun cuma selisih 20.000, ini kita anggap aja bulat 1 juta per tiap minggunya. Kita abaikan dulu aja biaya adminnya dan kita lihat nanti pertumbuhannya kira-kira akan seperti apa. Nah, ini gue langsung klik beli aja si Bitcoinnya menggunakan 980.000 dan ini udah ya, udah gue beli. Dan setelah gue beli ini kita langsung cek aja di saldo gue. Setelah gue cek di saldo menggunakan uang 980.000, di sini gue dapatnya sebanyak 0,0017 Bitcoin. Nah, ini kalau misalkan kita total rupiahkan, aset gue sekarang ada di kisaran sekitar 1.100.000-an ya. Nah, 197.000-nya ini tuh campuran dari ada Matic juga sih, beberapa di sini nyampur dari sini, dari Matic sama ada dari Dogecoin juga dan juga Terra Luna di sini. Tapi itu kita abaikan aja. Ini kita anggap aja dulu si saldo gue ini di 1 juta rupiah ya, dari total 0,0017 Bitcoin di minggu pertama. Dan ini untuk perkembangannya nanti kita akan lanjut lagi pantau ke minggu kedua, dan begitupun seterusnya akan gue update di minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, sampai nanti menjelang halving Bitcoin. Dan kita akan lihat perkembangan hasil celengan gue ini kira-kira akan berubah jadi berapa nih duitnya. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini gue akan coba tunjukin ke kalian step by stepnya cara gue ngelakuin investasi di kripto, khususnya di Bitcoin, menggunakan modal yang seadanya dari nol sampai nanti kita akan bisa lihat sendiri perkembangannya tuh seperti apa. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, gue nggak menggunakan modal gede seperti yang kalian bilang, modal gue langsung gede jebret. Di sini gue langsung contohin ke kalian, gue pakai modal dari yang modal kecil dulu aja, dan kita lihat apakah modal kecil ini bakalan sama-sama worth it-nya apa enggak, gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Sekian dulu video gue kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.